Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari inisial DER, warga Sukabumi menginjak-injak Al-Quran, membuat umat muslim marah. Inisial DER, warga Sukabumi menginjak-injak Al-Quran pada tanggal 5 Mei tahun 2022 membuat umat muslim marah. Pembuatan konten menginjak-injak Al-Quran penyebabnya adanya perselisihan suami dan istri. Tetapi tidak tahu sebenarnya tujuannya membuat konten tersebut. Hanya saja mereka membuat konten tersebut sehingga yang paling prinsip di sini bukan masalah itu. Yang prinsip adalah masalah menginjak-injak Al-Quran, merupakan penghinaan besar kepada umat muslim yang memberikan dasar berakhlak yang baik untuk menuju masuk surga, malah diinjak-injak, dan wajar umat muslim marah, mendatangi rumah si penginjak Al-Quran tersebut dan menggeruduk rumahnya. Untunglah polisi segera mengamankan DER penginjak Al-Quran tersebut dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya, jangan membuat konten menginjak Al-Quran, membuat umat muslim sangat marah sekali. Bagaimanapun Al-Quran itu adalah semua isinya yang baik-baik saja untuk sebagai dasar manusia berbuat baik kepada Allahnya agar bisa nanti masuk surga. Sehingga kalau sampai ada yang menginjak-injak Al-Quran tersebut, dan wajarlah umat muslim sangat marah dan melaporkannya ke polisi. Jadi kelihatannya yang menginjak Al-Quran ini sepertinya disengaja membuat konten tersebut, membuat konten karena adanya perselisihan suami dan istri dan perselisihan istri dengan suaminya. Tetapi tujuannya dibuat itu kurang jelas. Tetapi yang mengunggah itu ke YouTube adalah istrinya. Itulah yang tidak kita tahu. Sehingga dia terjadi masalah tersebut. Akhirnya berakibat anaknya tersebut digeruduk orang. Akhirnya dilaporkan ke polisi dan polisi sekarang sedang menangani perkara tersebut dan diproses sesuai aturan hukum. Karena kalau kita yang beragama ini harus menghormati ajaran agama yang kita anut sendiri, termasuk Alkitabnya tersebut, termasuk daripada Al-Quran tersebut, harus dihormati itu. Dan tidak boleh, karena di situ semua diajarkan masalah kebaikan, bagaimana kita melakukan kebaikan dan juga kebaikan untuk bagaimana menyembah Tuhan agar bisa masuk surga. Di situ semua diatur. Disitulah diatur semua perilaku manusia yang baik-baik tersebut. Kalau kita mengikuti ajarannya tersebut, tentu akan masuk surga. Itulah. Ini malah diinjak-injak. Malah diinjak-injak diinjak-injak orang tersebut. Sehingga umat muslimnya tentu marah sekali. Sampai mendatangi rumah si penginjak Al-Quran tersebut dan menggeruduk rumahnya. Dan kemudian untunglah segera polisi datang dan penginjak Al-Quran tersebut langsung dibawa ke kantor polisi. Dan kelihatannya si penginjak Al-Quran itu juga beragama Islam. Tetapi itu yang kita kurang jelas mengapa sampai mereka membuat konten tersebut dan apa tujuannya kurang jelas. Tetapi itulah disebut di dalam konten tersebut. Jadi perlu ditindak si pembuat penginjak Al-Quran tersebut, karena prinsipnya di situ, prinsipnya menginjak Al-Quran tersebut itu menghina agama Islam, dan juga di situ semua diatur perbuatan baik untuk menuju ke surga. Ini justru diinjak-injak. Hal itu kan tentu membuat umat muslim lainnya sangat marah, dan seharusnya harus paling dihormati. Tempatnya pun tidak boleh sembarangan diletakkan di atas meja. Dan itu saking dihormatinya harus diletakkan di atas atau di atas meja yang tertentu lah ya, dan aman sifatnya tempatnya tersebut.
Hal itulah yang harus dilakukan oleh umat manusia atau umat muslim yang menganut agama Islam tersebut. Tentu semua umat muslim yang melihat konten tersebut pasti marah dan juga pasti dilaporkan ke polisi, dan siapapun orangnya tersebut harus dilaporkan ke polisi karena ini sudah bertentangan dengan ketentuan hukum, melanggar pasal penodaan agama ini, pasal 156A KUHP, ancaman hukumannya sampai 5 tahun ini. Dan ini nanti kalau sudah diproses di muka pengadilan, ya tentu nanti ancamannya seberat itulah, paling berat 5 tahun tersebut, yaitu melanggar pasal 156A, masalah penodaan agama, ancamannya selama 5 tahun. Jadi perlu disadari, jangan suka membuat konten menginjak-injak Al-Quran tersebut sehingga viral beritanya itu sampai kemana-mana. Tentu banyak ditanggapi semua masyarakat yang melihatnya itu, terutama umat muslim yang melihatnya, pasti mereka sakit hati akan mencari jalan untuk menindaknya, dan itulah yang saya lihat. Jadi harapan saya, jangan membuat konten menginjak-injak Al-Quran, membuat umat muslim marah sekali. Sekian dan terima kasih.